Otherworldly Evil Monarch, Bab 12, Judul, Tuanmu Datang. Hari ini, Junxie yang tidak ada hubungannya adalah berbicara dengan kekecil. Selama sebulan terakhir ini, perubahan besar yang terjadi pada Junxie menyebabkan kekecil tidak terlalu takut padanya. Meskipun dia masih tidak mau terlalu dekat dengannya, setidaknya dia tidak lagi menunjukkan penolakan yang ekstrim terhadapnya, terutama terhadapnya. Setiap kali pada jam ini, gadis kecil itu akan membawa periuk dupa dengan kedua tangannya saat dia mendengarkan ceritanya dengan penuh perhatian, jangan sampai dia melewatkan satu kalimat pun. Mata besarnya berkedip saat dia duduk di depan Junxie. Dia mengikuti setiap cerita karena masing-masing karakter mengalami kebahagiaan dan kesedihan, tawa dan air mata. Ketika seorang pangeran tampan muncul, matanya membelalak saat dia menjadi sangat bersemangat. Junxie pernah menceritakan kisah putri duyung kecil. Hal itu membuat gadis kecil itu begitu terharu hingga dia menangis seperti sungai yang membelah tanggul, menangis dan menangis selama 1 hari penuh. Sejak hari itu, Junxie bersumpah pada dirinya sendiri untuk tidak pernah menceritakan kisah tragis kepada wanita. Air mata itu bisa menenggelamkan seseorang sampai mati. Tuanmu datang telah tiba. Junxie sedang menceritakan kisah tentang bagaimana kera matahari ditangkap di 8 diagram tungku. Lolita kecil sekali lagi memegang panci dupa saat dia berdiri di depannya, matanya terus berkedip tanpa henti saat dia mendengarkan dengan penuh perhatian, ketika seorang pengawal tiba-tiba bergegas untuk melaporkan. Tuanmu datang. Junxie mengangkat kepalanya, merasa bingung. Dia kemudian mengeluarkan ingatan tentang orang ini dari kepalanya. Undang dia masuk. Dari jauh di seberang halaman, sebuah bakso mulai berguling ke arahnya, saat itu berguling-guling berteriak. Tuan muda ketiga, Saudara Moxie, selamatkan aku. Ini benar-benar masalah yang menakutkan. Junxie menatap dengan mata terbuka lebar, mulutnya dibiarkan menggantung di udara, benar-benar dikejutkan oleh pemandangan bakso yang bergulir. Sungguh tak terbayangkan bahwa bakso benar-benar bisa berbicara. Baru setelah bakso itu mendekatinya, barulah dia menyadari bahwa itu sebenarnya manusia. Orang ini pasti tidak memiliki leher, atau setidaknya itu tidak dapat diamati bahkan dengan penglihatan tuan muda ketiga Jun. Bahunya lebar, lengannya pendek dan tebal dan kepalanya bundar, ujung tombaknya adalah bentuk yang ramping. Kedua pahanya sangat pendek dan tebal. Saat dia bergerak, lemak tubuhnya melonjak luar biasa, seperti gelombang sungai Yangtze yang terus-menerus bergerak. Singkatnya, dia bisa digambarkan sebagai apapun kecuali seperti bambu. Namun, dia tidak terlihat seperti manusia. Berjalan masuk dari pintu halaman, yang tampaknya terbentang tetapi beberapa langkah telah membuatnya terengah-engah, menyeka keringatnya tanpa henti dan jelas sangat lelah. Orang ini tidak lain adalah tuan muda keluarga Tang, yang posisi dan ketenarannya setara dengan keluarga Jun. Tang Yuan, dia benar-benar terlihat seperti dia, tapi dia tampak lebih besar dari sebelumnya. Junxie berpikir sendiri, tuan muda Tang, ada apa denganmu? Apa yang mungkin terjadi jika kamu berteriak menyelamatkan aku? Si bodoh buta mana yang memprovokasimu kali ini? Junxie bertanya ketika dia mengamati sahabat Jun Moxie berdiri di depannya, menahan keinginannya untuk tertawa. Nenek sialan, siapa lagi jika bukan slop dari keluarga Li dan Meng? Tuan muda Tang sangat marah. Dia berusaha untuk memaksa matanya untuk menampakkan diri dari antara daging yang tebal, berhasil membuka celah yang sempit. Saudaraku, selama beberapa hari terakhir ini aku telah berada di dalam aula 1000 emas selama 10 hari, kehilangan total 150.000 liang perak. Tuan muda ketiga, kamu harus membantu. Kalau tidak, saat aku pulang, orang tuaku akan memukuliku sampai mati. TL, liang adalah bentuk mata uang. 150.000 liang perak. Junxie kaget, bagaimana kamu kehilangan begitu banyak uang? Tunggu, dari mana kamu mendapatkan begitu banyak uang? Tang Yuan menghela nafas keras. Awalnya, aku benar-benar menang. Aku memenangkan hingga total 50.000. Jika mereka tidak membiarkan kamu menang, apakah kamu akan terus berjudi? Apa sebenarnya yang kamu mainkan di sana hingga kehilangan begitu banyak? Kamu benar-benar punya nyali. Junxie menatapnya. Tang Yuan tidak berani membantah, dan hanya mengomel. Bulan lalu, bukankah kamu akhirnya kehilangan 100.000 liang sendiri? Punyaku hanya sedikit lebih tinggi dari milikmu, namun kamu? Apa gunanya memberitahuku itu? Selain itu,
Hanya 150.000 liang perak bukanlah sesuatu yang tidak dapat dipisahkan oleh keluarga Tang kamu. Apakah ada kebutuhan untuk datang ke sini berteriak menyelamatkan aku? Junxie tiba-tiba menyadari bahwa orang-orang ini tidak dapat dinilai dengan akal sehat. Orang-orang ini adalah tipikal tuan muda hemat kamu yang boros. Bahkan jika itu orang tuamu, dia tidak mungkin membunuhmu hanya untuk 150.000 liang perak. Ini tidak seperti kau tidak pernah kehilangan begitu banyak sebelumnya. Tetapi, setelah aku kehilangan semua uang aku mengatakan kepada mereka bahwa aku akan pulang untuk mendapatkan lebih banyak. Saat itulah Libo menghasutku, mengatakan bahwa semua orang sudah lelah dan mereka akan pergi jika aku tidak ada di sana. Aku menjadi sembrono, dan Tang Yuan memandang Junxie dengan ekspresi menyedihkan, wajahnya penuh dengan penyesalan. Dan apa? Junxie tiba-tiba memiliki firasat. Seseorang bisa kehilangan orang, tapi tidak kehilangan rasionalitas. Aku menjadi impulsif dan menggadaikan giok pengiring dan pedang berharga, menggadaikan total 300.000 liang perak. Aku pikir aku akan bisa memenangkan semuanya kembali dengan cepat. Aku tidak menyangka, aku kehilangan semuanya. Wajah Tang Yuan tertekan saat dia berbicara dengan ragu-ragu. Kamu berani bilang kehilangan orang tapi bukan rasionalitas? Aku masih ingat bahwa ayahmu menghabiskan banyak uang untuk membeli pedang perusak salju yang terkenal itu untukmu. Senjata ilahi yang menakutkan itu bisa memotong besi seperti memotong lumpur. Dan giok pengiringmu itu terbuat dari warem giok. Saat itu, kedua harta karun ini menghabiskan setidaknya 1 juta liang untuk mendapatkannya, bukan? Namun kamu menggadaikan keduanya hanya dengan 300.000? Bahkan dalam obral murah, tidak akan ada obral seperti itu. Junxie tidak bisa berkata-kata. Orang ini terlalu mampu untuk menjadi orang yang tidak berguna. Aku bukan orang yang tidak punya aturan, tahu? Hanya saja, saat itu pikiranku tiba-tiba menjadi mati rasa. Aku bahkan tidak tahu bagaimana menjelaskannya, pikiranku hanya menjadi pasta kebingungan yang berantakan. Tang Yuan menggerutu lagi. Tetapi bahkan jika kamu kehilangan keduanya, kamu masih memiliki surat jaminan. Kamu bisa menukarkannya nanti. Mengingat betapa ayahmu sangat mencintaimu, paling-paling dia hanya akan menegurmu dengan beberapa kata, mengapa dia membunuhmu? Selain itu, apalagi yang keluarga kamu miliki jika bukan uang? Perak senilai sekitar 1 juta, apakah ini benar-benar masalah serius bagi orang sepertimu? Junxie hanya mendengus 2 kali. Omong kosong, kedua item ini adalah harta mutlak. Bagaimana mungkin aku tidak ingin memenangkan mereka kembali saat itu juga? Tang Yuan menjawab dengan marah. Bukannya kamu tidak tahu aturan kakekku? Terakhir kali kamu melihat sendiri apa yang harus aku tanggung. Pemukulan semacam itu dapat merobek 1 lapisan kulit. Jadi, kamu terus berjudi? Apa yang kamu taruhkan kali ini? Aku tahu kamu memiliki banyak barang bagus, tetapi aku yakin kamu tidak memiliki barang yang bernilai hingga sekitar 1 juta liang. Junxie adalah pria dengan pengalaman luar biasa, terutama dalam hal psikologi perjudian. Gendut ini tidak akan begitu cemas kecuali dia telah mempertaruhkan sesuatu yang seharusnya tidak dia pertaruhkan. Ya, saat itu aku benar-benar tidak memiliki sesuatu yang berharga pada diriku. Pada akhirnya, aku pergi dan menggadaikan istriku. Wajah Tang Yuan kembali tertekan. Itu adalah wajah yang dipenuhi dengan keputusasaan dan keinginan untuk bunuh diri. Aku belum menikah dengannya. Kekecil yang berdiri di samping tersentak, matanya melebar saat dia menatap Tang Yuan. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan, di kedalamannya bahkan ada sedikit rasa jijik. Dia diam-diam marah. Tidak mudah bagi tuan muda untuk menjadi baik, namun teman jahat ini datang. Apa? Kamu menggadaikan istri kamu? Kamu benar-benar menarik istri kamu ke dalam kekacauan ini? Junxie hampir jatuh dari kursinya dan pingsan di tempat. Ini terlalu mengejutkan, benar-benar tidak terpikirkan. Tunangan Tang Yuan bukan hanya istrinya, dia adalah putri dari Sun Chenghe, wakil menteri Kementerian Kehakiman. Kecantikan dari keluarga bergengsi dikirim ke Tosat Gold Hall. Jika berita ini menyebar, maka jumlah ejekan dan tawa akan sangat besar. Putra Menteri Pendapatan Negara berjudi, kehilangan putri Wakil Menteri Kehakiman. Jika berita ini sampai tersebar, kakek Tang akan memompa keluar semua lemak dan minyak di tubuh berlemak ini untuk digunakan sebagai bahan bakar langit lentera.
Aku tidak menyeretnya ke sana. Tang Yuan hampir menangis. Tapi aku menandatangani surat perjanjian, menggunakan dia sebagai taruhan untuk 1 juta liang. Itu ditulis dalam hitam dan putih, di sana-sini. Adalah tanda tangan aku. Babi, kamu babi. Yang satu putri dari Menteri Kehakiman, yang satunya lagi putra Menteri Pendapatan Negara. Jenis koneksi ini akan mempengaruhi masa depan dan reputasi dari dua faksi bergengsi. Namun, dia hanya menggadaikannya hanya dengan 1 juta. Jun Xie akhirnya tertawa. Kamu benar-benar menandatangani juga. Apa yang terjadi dengan 1 juta liang itu? Abis juga. Tang Yuan jatuh dengan pantatnya di tanah, menyebabkan tanah bergetar dan mulai menangis dan meraung. Mereka mengatakan bahwa jika aku tidak membawa lebih dari 1.500.000 liang dalam waktu 3 jam, maka mereka tidak membutuhkan uang lagi, mereka juga tidak menginginkannya, mereka akan mengumumkan surat perjanjian ini. Ya Tuhanku, Jun Xie tidak bisa berkata-kata lagi. Bagaimana bisa menjadi 1.500.000 liang? Bukankah seharusnya hanya 1 juta liang? Itu harga selama 3 jam. Tang Yuan mendengus. Tuan muda ketiga, kamu harus menyelamatkan aku. Aku tidak punya tempat tujuan. Kamu ingin aku menyelamatkanmu, bagaimana aku bisa menyelamatkanmu? Apa yang membuatmu berpikir aku punya uang sebanyak itu? Jun Xie dengan tegas menolak. Apakah kamu bercanda? Senior ini belum pernah puas membunuh orang-orang seperti ini, dan kamu ingin aku mengeluarkan uang untuk mendukung penjudi semacam ini? Lupakan fakta bahwa aku tidak memiliki jumlah yang begitu besar, bahkan jika aku memilikinya, aku tetap tidak akan meminjam. Kamu tidak butuh uang. Semangat Tang Yuan segera terangkat, mata kecilnya berkedip. Li Feng dan Meng Haizhou membuat syarat, mengatakan bahwa karena tuan muda ketiga Jun sudah lama tidak berkunjung, mereka akan mengembalikan surat perjanjian kepadaku selama aku dapat membawa kamu untuk berjudi dengan mereka beberapa putaran. Aku benar-benar memiliki tingkat prestise yang tinggi. Jun Xie menggelengkan kepalanya, mengingat tindakan masa lalu dari si mesum ini yang tubuhnya telah diambil alih, ketenarannya di ruang judi mungkin hanya biasa-biasa saja. Adapun kehidupan masa lalunya, nama jahatnya di kasino mungkin adalah puncak transendensi.